Terima kasih Yang Mulia. Itu beberapa hal ya, tambahan dari saya. Pertama, ini di luar soal identitas, itu cukup identitas diri saja di halaman awal itu. Jadi pada prinsipnya permohonan pengujian undang-undang itu kan cuma 4 bahagian. 1, soal kewenangan mahkamah. Kalau identitas itu udah pastilah di awalnya. Yang kedua soal legal standing. Yang ketiga alasan-alasan permohonan atau petitum. Yang keempat aposita. Yang keempat apa yang dimohonkan untuk diputus, yang sering disebut dengan petitum. Nah itu pokoknya yang ada dalam permohonan di Mahkamah Konstitusi. Nah tapi sebelum saya menguraikan satu persatu, saya hanya mau mengingatkan kepada pemohon dan kuasanya bahwa berdasarkan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, nanti tolong dibaca lagi oleh pemohon, terutama kuasa hukumnya. Pasal 24C itu mengatakan kewenangan Mahkamah Konstitusi itu hanya menilai undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Nah kalau ada yang lain Perpu. Nah di luar itu enggak. Jadi kalau Pak Bonatua dan kuasanya meminta kami untuk mengoreksi peraturan KPU, enggak di sini tempatnya Pak. Bapak datang ke Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu clear ditentukan oleh konstitusi, undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah oleh karena itu, coba dipikirkan serius, apakah akan terus dengan permohonan ini, atau akan pindah ke tempat lain. Nah itu yang paling penting. Jadi ini kalau tidak berada dalam kewenangan mahkamah, maka mahkamah akan menyatakan bahwa ini tidak memenuhi syarat formil. Itu yang perlu, karena targetnya pemohon ini kan jelas ini, apa yang ada dalam peraturan KPU kan. Kalau undang-undang itu ya normanya umum, abstrak, dan bahkan telah beberapa kali diuji. Kalau yang mau saudara-saudara persoalkan itu adalah peraturan KPU, nah itu bawa ke Mahkamah Agung, bukan Mahkamah Konstitusi. Karena konstitusi kita memang membelah secara jelas, kalau di bawah undang-undang itu kewenangannya Mahkamah Agung. Itu clear. Itu yang pertama. Yang kedua, di bagian awal permohonan itu berkenaan dengan kewenangan mahkamah. Tolong nanti dicantumkan secara sistematis, Pak Bonatua dan kuasa hukum, kewenangan mahkamah itu dimulai dari pasal 24, pasal 24C ayat 1, kemudian diikuti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, lalu terakhir itu PMK nomor 7 tahun 2025. Nah itu semua harus Bapak konteskan kalau yang diuji itu adalah undang-undang atau bagian tertentu dari undang-undang. Karena yang diuji adalah norma atau pasal sekian dalam undang-undang, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan ini. Menguji dan memutus permohonan ini. Kalau itu, nah makanya tadi saya katakan, peraturan perundang-undang di bawah undang-undang itu bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu harus clear itu. Karena itu menyangkut kompetensi absolut pengadilan. Kompetensi absolut Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu satu yang harus diperbaiki. Yang kedua, soal legal standing, tadi dua hakim panel sudah menjelaskan juga. Legal standing itu ada syarat-syaratnya. Pertama, kalau ini adalah perseorangan warga negara Indonesia, itu sudah jelas dibuktikan dengan KTP. Lalu yang harus dibuktikan adalah mengapa norma atau pasal yang dimohonkan pengujian itu merugikan hak konstitusional pemohon atau setidak-tidaknya berpotensi merugikan hak konstitusional pemohon yang dalam batas penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Jadi kalau dia potensial, itu dalam batas penalaran yang wajar dipastikan terjadi.
Jelaskanlah misalnya, karena yang di sini yang dimohonkan adalah pasal 169 huruf R misalnya. Mengapa pemohon dirugikan? Harus dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau tidak bisa membuktikan itu, permohonan itu berhenti sampai di legal standing, NO jadinya. Dalam kapasitas apa pemohon dirugikan atau potensi dirugikan dengan berlakunya norma ini? Itu harus dijelaskan, harus ada buktinya. Nah, itu yang soal legal standing. Itu yang saudara nanti lihat bagaimana mengkonstruksikan legal standing. Itu yang kedua. Yang ketiga, alasan-alasan permohonan atau posita yang perlu saudara kemukakan adalah mengapa pasal-pasal yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Misalnya saudara di sini menggunakan pasal 27 ayat 1, pasal 28 ayat 1, kemudian pasal 28D ayat 1, 28C ayat 1, 28D ayat 1, 28F. Jelaskan mengapa pasal 169 huruf R itu bertentangan dengan pasal 27 ayat 1. Lalu dijelaskan juga mengapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28D ayat 1. Mengapa bertentangan dengan pasal 28F. Tidak cukup dengan menyebutkan ini bertentangan dengan ini, tidak cukup begitu. Harus ada dasar argumentasinya. Karena yang akan kami nilai adalah argumentasi yang menyatakan pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang akan dinilai oleh mahkamah. Jadi bisa dengan menjelaskan secara sosiologis, secara politis, perbandingan, menggunakan putusan-putusan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjelaskannya. Nah, itu yang akan kami nilai. Nah, yang terakhir ini soal posita sudah, petitum. Petitum di Mahkamah Konstitusi itu spesifik. Jadi petitumnya itu harus menyatakan norma yang diuji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kalau pasal itu mau dihapus semuanya. Tapi kalau pasal itu mau dimaknai, dinyatakan bahwa pasal X dalam undang-undang nomor sekian, tambahan lembar negara dan segala macamnya itu dilengkapi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Itu kalau maunya pemaknaan. Jadi kita tidak mau menghilangkan pasal itu, tetap mempertahankannya tapi memberikan makna baru. Nah, kemukakanlah apa makna baru yang diinginkan. Jadi karena apa? Karena di permohonan saudara itu tidak lazim. Misalnya menyatakan bahwa pasal 169 huruf R Undang-Undang 17 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 7 2003 tentang bla bla. Nah, ini enggak ada apanya, lembaran negara, tambahan lembar negaranya terus cantumkan. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai apa makna yang dimintakan itu. Nah, terus cantumkan. Nah, itu apanya? Tidak boleh misalnya di sini memerintahkan kepada KPU. Kami nggak bisa memerintah KPU dalam hal pengujian undang-undang. Kalau dalam sengketa pilkada, sengketa pileg, sengketa pilpres, itu kita bisa memerintah KPU. Melakukan pemungutan suara ulangkah, melakukan pemilihan ulangkah, melakukan rekapitulasi ulang, dan segala macam itu bisa. Termasuk misalnya membatalkan mendiskualifikasi dan mencari calon baru, itu bisa. Tapi kalau dalam pengujian undang-undang nggak bisa. Apalagi memerintahkan panitera Mahkamah Konstitusi untuk memuat putusan ini. Nah, nanti tolong dipelajari bagaimana mengkonstruksikan. Lalu apabila mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Berhenti di situ, tidak perlu ada penutup. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, sekarang ada yang mau ditanggapi itu cukup?
Cukup yang mulia, cukup jelas dan cukup clear. Nah, kalau cukup, nah sekarang kami sampaikan kepada saudara prinsipal dan kuasa hukum, dengan nasihat kami sore hari ini ada 3 pilihan yang tersedia. Nah, Pak Penatua sudah tahu itu pilihannya, sudah ketawa beliau. 1, meneruskan permohonan ini tanpa memperbaiki, boleh. Jadi kalau sudah dianggap ini sempurna, tidak perlu perbaikan, boleh diteruskan tanpa perbaikan. Yang kedua, kalau menganggap permohonan ini tidak memenuhi persyaratan, perlu waktu yang lama, bisa juga ditarik. Ini kami tarik dulu permohonan ini, boleh. Yang ketiga, kalau permohonan ini tetap dipertahankan tapi dengan memperbaiki, nah kita kasih waktu. Ada waktu untuk pemohon dan kuasa memperbaiki permohonan ini paling lama 14 hari dari sekarang. Jadi waktu maksimal untuk memperbaiki adalah 14 hari dari sekarang. Jadi kalau sekarang Rabu 19 November 2025, batas akhir menyampaikan perbaikan permohonan kepada mahkamah adalah Selasa 2 Desember 2025. Jadi Selasa 2 Desember 2025, berkas perbaikan permohonan baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat tanggal 2 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Itu paling lambat. Kalau lebih cepat dari itu diperbolehkan. Dalam hal perbaikan mau diserahkan melalui pos, tolong di amplopnya itu ditulis perbaikan permohonan nomor berapa. Bisa ya? Itu dipahami. Itu yang pertama. Yang kedua, daftar alat bukti tolong disesuaikan. Jadi nanti Anda bisa komunikasikan dengan dengan kepanitraan, daftar alat bukti dan syarat kelengkapan bukti. Jadi kalau buktinya tidak memenuhi syarat itu juga bisa cacat formal. Misalnya tidak dileges, tidak ada bukti dan segala macamnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa disampaikan. Kalau saudara kesulitan mencatat apa yang kami sampaikan tadi, setelah sidang ini, mungkin beberapa waktu kemudian bisa cek rekaman YouTube persidangan kita. Nah, semuanya akan direkam secara baik, akan ada di situ, atau ada juga risalahnya. Bisa dipahami Pak Penantua dan kuasa? Bisa ya? Bisa yang mulia. Bisa yang mulia. Oke, cukup. Kalau bisa, kami menunggu ini batas waktu perbaikan. Mau memilih yang 1, silakan. Milih yang 2, monggo. Memilih yang 3 juga tidak apa-apa. Kita sediakan pilihan-pilihan itu untuk pemohon. Terima kasih. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk permohonan nomor 216 PUU 23 Romawi tahun 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.